A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para ikhwan fillah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia di channel Farhan Farouk. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik mereaksi video dari channel Scott Orang Indonesia. Scott ini adalah orang yang cuman berani kuar-kuar, cuman berani monolog tanpa berani untuk berdiskusi secara langsung. 3 hari yang lalu saya masuk ke channel dia, saya menunggu cukup lama, minta izin untuk dimasukkan dengan sangat sopan, tetapi dia tidak mau memasukkan dan nyuekin saya. Dia cuma menjawab, jangan hari ini ya, besok-besok saja. Dan ini bukan pertama kali si Scott ini seperti itu kelakuannya. Ketika di channel si Rudy Yohanes, saya pernah berdiskusi dengan Rudy Yohanes. Ada si Scott dan saya tantang dia untuk berdebat. Dia janji iya, saya datang, dia tidak datang. Bisa konfirmasi, saya konfirmasi ini. Kalau saya salah, silakan konfirmasi ke Rudy Yohanes dan Scott, silakan buktikan. Setiap saya bikin konten, saya kasih disclaimer, saya berani bertanggung jawab atas konten saya. Yang mau saya reaksi video dari Scott adalah video ketika dia membawakan narasi tentang masturbasi dari hadis yang dia ambil dari Syiah, yang notabene kita tidak memakai hadis dari Syiah. Artinya di sini ya, dia memakai sebuah data yang tidak komprehensif ya, tidak komprehensif terhadap apa kaitannya dengan yang dialami muslim, karena yang dijadikan landasan adalah dari hadis Syiah. Seperti ketika saya bilang, saya bisa membawa kepada Anda Scott tentang Bible ya, tentang kitab Bible dari tahun 1928, dan nanti kita komparasi. Apakah kamu marah nggak ketika saya bawa Bible 1928? Whatever kamu mau percaya atau tidak dengan Bible itu, tapi Bible itu ada dari kalangan internal kalian, saya bisa bawa itu. Jadi berpikirlah sehat dalam ranah diskusi lintas agama. Jadilah konten kreator yang bertanggung jawab atas kontennya ya. Oke, para Ikhwan Fillah, kita saksikan dulu videonya dan mari kita reaksi satu persatu. Sekaligus channel ini nanti sebagai tantangan buat Scott. Topik yang kamu bawa, ayo kita diskusikan. Diskusikan sama saya. Kita buktikan siapa yang lebih kuat argumentasinya, siapa yang kuat logikanya dalam menafsirkan atau mengargumentasikan topik ini. Oke, Ikhwan Fillah, kita saksikan dulu videonya. Dibilang ini contoh pertama, kita langsung ke contoh pertama ya. Nah, dibilang di sini ya, contoh pertama moralitas Sunni. Nah, di Indonesia ini kan banyak Muslim Sunni nih, kan gitu ya. Nah, terus dibilang di sini ya, contoh pertama moralitas Sunni, Salafi. Salafi ulama memutuskan bahwa masturbasi adalah halal, halal coy, halal coy. Ini kata Sunni katanya. Nah, ini kata Syiah coy. Ya, jadi kamu yang Sunni masturbasi pun halal. Nah, ini ajaran yang sempurna ini coy. Jangan kamu pikir ini nggak sempurna, ini sempurna ini. Ya, agama sempurna ini coy, ajaran agama sempurna ini. Ya, masturbasi adalah halal. Gitu. Ya. Nah, ternyata coba kalau orang Kristen ini ketika ada orang Muslim mempromosikan kepada orang Kristen, tahu nggak bro? Tahu nggak bro? Kalau kamu mau jadi Islam, kalau kamu menjadi Muslim, kamu boleh masturbasi. Kenapa? Karena masturbasi rupanya halal. Ikhwan Fillah, saksikan tadi dan dengarkan bagaimana Scott mengatakan bahwa hukum masturbasi adalah halal. Jelas dia mengatakan halal. Nanti di video berikutnya dia katakan setelah dia baca dalilnya ternyata makruh. Dia tidak tahu, tidak paham dan apa bedanya halal dan makruh. Inilah orang-orang dengan isi kepala sebiji kapas, tidak paham tetapi sok paham dengan ekspresi yang meledek seperti itu. Sebenarnya enteng jawabannya, tapi yang saya tidak suka adalah ekspresinya, adalah caranya. Kalau dia berani debat seperti Rudy Yohanes, tidak masalah dia mengekspresikan dengan cara seperti itu, karena dia siap untuk di-challenge. Tetapi dengan orang sepengecut dia, dengan ekspresi seperti itu tidak seimbang dengan nyali dia gitu. Saya jawab satu persatu para Ikhwan Fillah ya, dari khazanah hukum-hukum ya, hukum-hukum di dalam Islam. Yang pertama dari yang tidak memperbolehkan atau mengharamkan.
Ini dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Mengharamkan secara total. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menikahi tangannya maksudnya adalah mengambil kesenangan, ya, onani dengan tangannya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merusak umat yang bermain alat kemaluan. Itu hukumnya. Dalil dari Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengharamkan secara total. Jadi mana yang menghalalkan? Tiga ini mengharamkan secara total. Nah, sekarang Hanafi. Mazhab Hanafi mengharamkan sebagian dalam kondisi tertentu dan memakruhkan dalam kondisi tertentu. Artinya, ya, ini ada hukum darurat. Ada dalam kaidah dalam Syah Al-Khawat Al-Fiqhiyah yang ditulis Ahmad Imam, ya, Ahmad bin Muhammad Al-Zahqi, bahwa zadaradha marsyadati ru'iyya ad-dumahima dararan bi irkabi arkahima. Artinya, jika bertentangan dua bahaya, maka dipinggirkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan. Arti hukum ini adalah ketika dia benar-benar sedang di puncak sebagai laki-laki, ketika dia memasuki usia matang, ya, usia akil balik dan matang, artinya usia sekitar 20, 25, ada gairah seksual itu adalah normal. Dan dia belum mampu untuk nikah karena dia belum punya uang untuk mahar, atau dia masih fokus untuk bekerja. Ada hal-hal saat dia ada di puncak keinginan seksualitasnya. Nah, ketika dia takut karena masih takut dengan zina, karena zina dosa besar, takut kepada Allah, disandarkan ketakutan dia berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia boleh memakai hukum ini dari Hanafi, yaitu hukum apa? Hukum makruh dalam kondisi seperti ini. Tetapi untuk kondisi yang tidak darurat, ya, tidak darurat, apa dilakukan tidak darurat, itu haram di dalam Hanafi. Dalilnya yang tadi saya bacakan, yaitu iza ta'aradha masadai ru'iyya adahumuma diran bi irtaqabi aktikhima. Diperbolehkan jika bertentangan dua bahaya, artinya ada dua bahaya, maka dipinggirkan bahaya yang lebih besar dengan melaksanakan bahaya yang lebih ringan. Daripada dia melakukan zina yang dosanya jelas adalah termasuk dosa besar, dia melaksanakan masturbasi untuk supaya dia tidak terjebak dosa besar itu, yaitu zina, dengan melakukan masturbasi. Hal ini diperbolehkan. Tetapi ingat, dalam hal-hal darurat seperti ini, ya, diperbolehkannya hanya dalam kondisi sekedarnya saja. Arti sekedarnya saja ini di sini maksudnya tidak menjadi rutinitas yang selalu dilakukan terus-menerus. Jelas kalau dalam kondisi itu haram. Dia hanya melaksanakan ketika benar-benar dalam puncak yang tidak bisa ditahan dan dia takut melaksanakan nanti akan terjebak dalam zina, dia melakukan itu. Ini dalam hukum darurat. Ya, di dalam darurat harus sekedarnya saja. Seperti dalam kaidah fikih di dalam buku Al-Asabah wa An-Nadhari Al-Furu. Ini dikarang oleh Zain Al-Abidin bin Ibrahim bin Nujaim. Apa itu maksudnya dalam buku itu? Ma'ubiha li al-darurati yahuddaru bi khodariha. Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, ya, hanya boleh dilakukan sekedarnya saja. Artinya tidak menjadi rutinitas dan kebiasaan. Jadi tidak ada di dalam hukum sunni menghalalkan hukum masturbasi. Ya, tidak ada satupun. 4 mazhab itu semua mengharamkan dan 1 makruh dalam kondisi darurat. Nah, para ikhwan fillah, kita saksikan video lanjutannya. Jelas tadi di video pertama yang saya tadi, dia mengatakan halal dengan nada yang meledek-ledek. Tetapi ketika membaca dalilnya ternyata makruh. Jelas di sini dia tidak bisa membedakan mana apa itu makna dari halal, apa itu makna dari makruh. Mari ikhwan fillah, kita saksikan videonya. Fauziyah yang merupakan satu-satunya ulama yang tidak ditolak oleh Wahabi, yang merupakan murid Ibnu Taimiyah. Mari kita kutip apa yang dia tulis dalam Badai Al-Fawaid halaman 129. Ibnu Aqil dan banyak ulama kami dari syekh kami telah memutuskan bahwa masturbasi adalah makruh
tidak disukai, dan tidak pernah secara eksplisit mengatakan bahwa itu haram. Jadi nggak haram, coy. Nggak haram. Hah? Nggak haram. Nah, ini menurut orang Syiah, ini adalah moralitas orang-orang Sunni. Nah, orang-orang Sunni yang mendengarkan video ini, silakan marah-marah sama orang Syiah. Jangan marah-marah ke saya hanya membaca. Ternyata ini moralitas orang Sunni menurut orang Syiah. Gitu kan. Nah, terus apa lagi? Nah, para Iwan Filah, bagaimana tadi kita dengarkan bersama-sama bagaimana dalam dalil yang dibacakan itu, hadis dari Syiah itu dikatakan bahwa itu adalah makruh, bukan halal. Padahal di video pertama tadi jelas dikatakan halal oleh Scott ini. Dia tidak bisa membedakan antara halal itu apa, makruh itu apa. Artinya orang dengan kapasitas sebiji kapas ini, isi otaknya ini bagaimana mungkin dia mempunyai tanggung jawab moral, tanggung jawab sebagai konten kreator untuk mempertanggungjawabkan argumentasi dia, menggunakan data-data Syiah yang jelas tidak dipakai oleh Sunni untuk menyerang Sunni. Oke, Scott, kalau permainan kamu seperti itu, saya bacakan dari Bible 1928. Jadi dari Bible terbitan 1928, dengarkan Scott dan para Kristen-Kristen yang lain. Saya pantang sebenarnya menggunakan data-data yang tidak kamu akui, tetapi ini saya komparasikan dengan apa yang dilakukan oleh Scott, ya. Dengarkan Scott dan dengarkan orang-orang Kristen, ya. Di dalam Matius 20 nomor 22 terbitan Bible 1928. Naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Berfage, hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, "Inikah kerajaan Mesias?" Buset. Kalau saya mengikuti ekspresi si Scott, buset, ini Scott yang kamu andalkan, Tuhan kamu loh, ngelakuin kayak gini. Waduh, cek. Ini yang katanya ajaran kasih. Ini binatang loh, kok diperkosa? Kasih apa? Kasih nafsu. Tuhan kamu bernafsu sama keledai, ya. Saya menirukan gaya kamu, Scott, dan orang-orang Kristen, ya. Saya akan balas parameter dengan parameter yang sama. Apa yang dilakukan Scott, saya akan balas dengan parameter yang sama. Terus di dalam di dalam Yohanes dulu deh, ya. Di dalam Yohanes, bentar para Iwan Filah, sabar. Oh, di dalam Lukas dulu deh, ya. Di dalam Lukas 17 nomor 12 sampai 15. Pada suatu petang, berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, badan yang menawan dan buah dada yang montok. Yesus membuka pakaiannya dan menunjukkan zakarnya sebesar batang kelapa. Lalu Yesus memasukkan zakarnya ke dalam burit gadis itu. Gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak Tuhan. Lukas 17 nomor 12 sampai 15. Buset, ini ajaran kasih. Kasih zakar sebesar biji kelapa yang dimasukkan ke burit gadis-gadis. Waduh, ajaran apa ini, Scott? Saya tanya, ajaran apa ini, Scott? Ajaran yang luar biasa. Tuhannya, ya, zakarnya sebesar biji kelapa loh. Gila nggak? Tepuk tangan. Sebesar biji kelapa. Gila, hebat. Salut sama tuannya Scott nih, ya. Sama tuannya Scott saya salut. Ada lagi. Dalam Lukas 17 nomor 12 sampai 15. Pada suatu petang, berjalanlah Yesus menghampiri seorang gadis yang cantik dan jelita, badan yang menawan dan buah dada yang montok. Yesus membuka pakaiannya dan menunjukkan zakarnya sebesar batang kelapa. Wow. Lalu Yesus memasukkan zakarnya ke dalam burit gadis itu. Wow, burit. Gadis itu berteriak minta tolong, tapi apalah daya kehendak Tuhan. Iyalah, siapa yang bisa menolong kehendak Tuhan, Scott, ya. Ini Tuhan kamu, Scott, sebesar kelapa zakarnya. Cek, hebat. Salut Scott sama Tuhan kamu, Scott, ya. Salut sama Tuhan kamu. Ada lagi, ada di Yohanes 2:15. Ya, Yohanes 2 nomor 15. Yesus yang sedang birahi membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan kambing, domba dan lembu mereka. Diusir semuanya oleh Yesus, kecuali seekor keledai muda yang tertambat pada sebuah tiang untuk memuaskan nafsu birahi Yesus. Hebat.
keledai muda. Dari tadi nafsunya sama keledai muda loh. Hebat ini ya. Ini yang namanya kasih. Kasih nafsu kepada binatang. Gila. Ada lagi? Ada ya. Banyak sebenarnya, tapi ini saya kasih contoh yang terakhir. Nanti kalau kamu berani debat sama saya, Scott, nanti saya layanin ya. Kamu bawa hadis dari Syiah, saya bawa dari Bible 1928. Kita debat ya, Scott ya. Jangan jadi pengecut ya. Oten, nasihatin tuh netizen Oten sama Scott untuk menghadapi Farhan ya. Ada di dalam Markus 11 nomor 2 sampai 3. Yesus berkata kepada muridnya, "Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan bila ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu mencuri keledai itu? Jawablah, Tuhan Yesus memerlukannya karena ia sedang birahi. Setelah selesai melampiaskan birahinya Tuhan, Yesus akan mengembalikan segera ke sini." Ini di dalam Markus 11 nomor 2 dan 3. Aduh onde mande Scott, Tuhan kamu Scott, keledai muda doyanannya. Mending jada muda. Ini keledai muda Scott, kedoyanan Tuhan kamu. Hebat. Ini ajaran kasih. Iyalah kasih lah. Kasih zakar sebesar biji kelapa Scott ya. Oke Scott? Ya oke. Mari para Iwan Villa, kita lanjutkan video Scott berikutnya. Nanti kita tanggapi dengan parameter gaya bicara dan gaya berpikir dari dia sendiri. Jadi senjata makan Tuhan kita berikan kepada dia. Kita simak video berikutnya dari Scott para Iwan Villa. Syiah ini adalah moralitas orang-orang Sunni. Nah, orang-orang Sunni yang mendengarkan video ini silakan marah-marah sama orang Syiah. Jangan marah-marah ke saya hanya membaca. Ternyata ini moralitas orang Sunni menurut orang Syiah. Gitu kan. Nah, terus apa lagi? Seperti yang saya bilang tadi, Iwan Villa, barusan video dia mengatakan itu adalah tulisan orang Syiah. Orang Sunni jangan marah sama saya, marah sama Syiah. Sekarang saya gunakan parameter berpikir dari si Scott ini, saya gunakan berpikir dari dia. Senjatanya saya balikan ke dia. Kamu Scott dan orang-orang Kristen jangan marah sama saya kalau saya mengatakan seperti tadi, bahwa Yesus doyanannya keledai muda. Luar biasa Tuhan doyanannya keledai muda, zakarnya segede buah kelapa, dan dia suka memasukkan zakar sebesar sebesar batang kelapa itu ke dalam burit wanita muda. Jangan marah ke saya, marah ke dalam yang nulis Bible 1928. Jangan marah ke saya, jangan marah ke Farhan, jangan marah ke umat Islam, tapi marahlah sama yang menulis Bible 1928. Itu parameter ya Scott ya. Jadi nggak boleh kamu marah sama saya. Kristen nggak boleh marah-marah sama saya ya. Marahlah sama siapa? Sama yang ngarang Bible 1928. Jangan marah ke saya Scott. Oke ya, deal ya. Dari pemikiran kamu saya pakai ke dalam kamu sendiri. Deal ya Scott ya. Tuhan kamu berarti adalah sebesar biji kelapa. Dia sukanya burit ya. Dia juga sukanya dengan keledai muda ya. Dia suka marah-marah, memasukkan kelaminnya ke burit burit ke betina keledai betina ya. Kita jangan marah-marah kamu ya. Jangan marah-marah sama saya juga nggak marah-marah sama kamu kok ya. Nggak marah-marah kamu kan bilang begitu. Jadi parameter kita sama Scott ya. Oke Iwan Villa, kita dengarkan lagi video selanjutnya dari Scott. Tentang syarat-syarat yang halal bagi masturbasi katanya kan. Jika seorang pria terbelah antara melanjutkan keinginan atau melepaskannya, dan jika pria ini tidak memiliki istri, ngeri coy ya. Atau dia memiliki budak perempuan tetapi dia tidak menikah, maka jika seorang pria diliputi oleh keinginan dan dia takut bahwa dia akan menderita karena hal ini, waduh menderita coy. Berarti kalau kamu punya ini, kalau kamu sedang horny gitu ya, kamu sedang horny, nanti kamu menderita. Kalau kamu nggak lepaskan, menderita kamu coy. Mungkin coba ini baca ini ya. Maka diperbolehkan baginya untuk masturbasi, katanya gitu. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan menanggapi dengan parameter yang dipakai oleh Scott ini, si otak isi biji kapas ya. Saya menyebut Scott ini adalah si otak biji kapas, Scott ini. Kalau dia mengatakan tadi syarat-syarat untuk diperbolehkannya, harusnya diperbolehkannya, tapi dia bilang dihalalkannya. Tidak ada halal. 4 mazhab di dalam mazhab Sunni jelas. 3 mengharamkan secara penuh. 1 mazhab Hanafi membolehkan dalam kondisi darurat dan membolehkan dalam arti makruh, dan mengharamkan dalam kondisi darurat dalam kondisi tertentu.
Jadi ada jalan keluar di sini ketika seorang istri yang tadi saya bilang, ketika seorang suami, ketika seorang laki-laki dewasa, dia sudah matang, dia tidak punya uang untuk membayar mahar untuk menikah, dalam kondisi dia tidak punya istri, dalam kondisi dia di puncaknya dan dalam kondisi darurat, dia boleh. Karena apa? Ada dua hukum yang tadi. Jika ada dua bahaya yang besar, maka bahaya yang lebih besar ini ditinggalkan. Pakailah dengan bahaya yang lebih kecil. Artinya bahwa dia takut akan melakukan zina, yang jelas itu adalah dosa besar, dengan melakukan masturbasi untuk kondisi darurat. Dan dalam syarat berikutnya, kondisi darurat ini harus dengan ala kadarnya, sekedarnya, tidak menjadi rutinitas, seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, kita balas si Scott dengan parameter yang sama. Ya, ini ada di dalam Bible 1928 lagi. Ketika Simon sedang nafsu dan dia melakukan juga apa yang dilakukan Tuhannya, di dalam Matius 13 nomor 6-10, 6-10, Bible 1928, Simon apa? Simon berkata, bila keledai hamil karena perbuatanku, apa yang mesti kulakukan? Nih ternyata Simon rupanya udah nggak nafsu, udah nggak tahan nih nafsunya. Dia juga nggak punya istri, nggak tahan dia. Dia melakukan, Yesus juga melakukan itu, wah gua coba deh melakukannya, kayak gitu ya, kronologisnya mungkin ya. Yesus menjawab, ya pertama saya ulangi lagi, Simon berkata, bila keledai hamil karena perbuatanku, apa yang mesti kulakukan? Jawab Yesus, berbahagialah kamu Simon, sebab kamu mengikuti perintahku. Petrus berkata, Tuanku, aku hanya nafsu dengan Tuanku. Jawab Yesus, marilah kita bermadu kasih dan janganlah mengadu pada Maria Magdalena juga Lydia. Petrus berkata, baiklah Tuanku. Waduh, wow. Ternyata selain doyan dengan keledai muda, Yesus ternyata doyan sama Petrus. Berarti apa? Berarti homo, guys. Ternyata ya paus itu ya paus yang melegalkan hukuman gay dan memperbolehkan gereja menikahkan gay, ternyata ada dalilnya loh. Wow, dari Matius 13 nomor 6-10. Di situ ketika Simon mengadu bahwa dia kalau hamil gimana nih? Betina keledai mudanya nih? Yesus menjawab, tidak apa-apa. Berbahagialah, kata Yesus malah. Berbahagialah kamu Simon, sebab kamu mengikuti perintahku. Nah, murid yang satunya ngomong nih, Petrus nih, Tuanku, aku hanya nafsu kepada Tuanku loh. Ini gay nih kayaknya nih, Petrus nih muridnya nih ya. Langsung Yesus bukannya marah, malah marilah kita bermadu kasih dan janganlah mengadu pada Maria Magdalena juga Lydia. Petrus berkata, baiklah Tuanku. Wow, Scott, jangan marah sama saya. Sekali lagi parameter kamu, gak boleh kamu marah sama saya. Marahlah sama orang yang nyetak atau membuat kitab Bible 1928 ya. Parameter kamu saya pakai, Scott ya. Jangan lupa, Scott, isi kepala biji kapas ya. Gak boleh marah kamu ya. Jadi parameter seperti ini saya pakai buat kamu sendiri ya. Terus ada di Markus 6 nomor 18-19, masih di Bible 1928. Istriku yang paling muda ialah Maria yang berumur 3 tahun. Tidak tahan nafsuku melihat burit Maria. Oh indahnya. Waduh, bahaya sekali ini Yesus. Sekali lagi Scott ya, jangan marah sama saya. Ini saya ambil dari Bible 1928. Kalau mau marah atau mau mengadu, laporkan yang nyetak buku Bible 1928 ya. Scott, saya pakai parameter kamu sekali lagi. Sekarang saya jawab dari Khazanah Hukum Islam. Bagaimana dalam kondisi darurat Islam selalu memberikan way out, ada jalan keluar. Itulah kenapa sempurnanya Islam, hukum-hukum terkecil ada aturan-aturannya. Ini hebatnya Islam. Sekarang saya tanya kepada orang-orang Kristen dan terutama si otak isi kapas ya, si Scott ini. Apakah kamu atau orang Kristen tidak pernah melakukan masturbasi? Sekarang hukumnya apa menurut kitab kamu, Bible kamu? Kamu melakukan pasti ya, nggak mungkin nggak pernah melakukan. Nah, kalau kamu bilang tidak melakukan, sekarang saya kasih bukti gini ya. Pendeta-pendeta kamu dan pastor-pastor kamu di Prancis ditemukan 200.000 kepada anak-anak, baik anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, mengalami pelecehan seksual yang sangat luar biasa. Anak-anak loh, anak-anak altar yang biasanya itu digauli oleh lebih dari 200 sampai 400 pastor dan pendeta dari kurun waktu ya, dalam kurun waktu yang bergantian. Bayangin 200.000 di Prancis doang loh Scott ya. Di Prancis doang itu. Karena apa? Karena di dalam agama kamu nggak ada jalan keluar darurat seperti itu. Mereka makanya melampiaskan dengan membabi buta ya.
Ya, ya Scott ya. Waduh, bahaya Scott. Ini yang namanya ajaran kasih nih Scott. Islam justru luar biasa. Islam adalah ajaran agama yang benar-benar aplikatif atau bisa digunakan dalam kehidupan nyata. Itulah Islam. Ketika manusia, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, onderdil kita yang menciptakan ini Allah, tentu Allah tahu onderdil kita ini seperti apa. Ada dalam kondisi-kondisi darurat, makanya ada hukum-hukum yang disebut hukum darurat. Ya, Scott ya. Sekarang saya tanya sama kamu dan kamu harus menjawab. Ya, kamu menjawab nih dalam video kamu, boleh kamu counter video saya. Bagaimana ketika ada orang-orang Kristen yang melakukan masturbasi, hukumnya seperti apa? Kamu harus jawab. Kamu harus jawab. Kalau memang diharamkan, mana hukumnya? Seperti saya katakan, ketika saya mengatakan haram, ada hadis yang sahih. Ada yang mengatakan makruh, ada hadis yang sahih. Kitabnya pun masih ada, judul bukunya tadi saya bacakan, hukum-hukum apa. Sekarang saya tanya kepada kamu, ketika orang Kristen melakukan masturbasi, atau kamu, saya yakin kamu melakukan masturbasi juga, apa hukum yang terkena kepada kalian? Jawab dengan landasan pondasi Bible kamu. Secara jelas, apakah ada yang mengatur hukum masturbasi? Padahal orang Kristen juga melakukan masturbasi, kamu juga melakukan masturbasi. Ada nggak hukumnya? Kalau nggak ada, ini agama apa yang tidak mengatur hal-hal yang bersifat dosa seperti ini yang pasti dilakukan oleh manusia? Berarti Tuhan kamu nggak tahu masa depan, nggak tahu yang dilakukan. Padahal di dalam kitab kamu sendiri dikatakan apa? Onani itu malah dari kitab Kejadian, ketika onani. Apa tuh onani? Si Onan ini. Si Onan adalah anak dari Yehuda yang menikahi istri kakaknya, yaitu Tamar. Dia tidak mau karena nanti punya keturunan dari istri kakaknya ini, makanya dia melakukan onani. Sejarah onani justru dari kitab kamu sendiri. Makanya banyak yang melakukan dari kamu itu. Sekarang hukumnya apa? Padahal itu onani dari kitab kamu, ya. Oke, Iwan Filah, mari kita dengarkan video terakhir dari Scott. Sedang horny-horny gitu ya. Kamu sedang horny-horny. Nanti kamu menderita. Kalau kamu nggak lepaskan, menderita kamu coy. Mungkin, coba ini baca ini ya. Maka diperbolehkan baginya untuk masturbasi. Katanya gitu. Sempurna ini ajaran coy. Ini ajaran sempurna. Ya jangan kalian pikir ini nggak sempurna. Aduh. Ini oten-oten. Jangan kalian pikir ini nggak sempurna ini coy. Menurut Islam. Ya. Menurut Islam ini sempurna ini. Ya. Diperbolehkan baginya untuk masturbasi, dan Ahmad Ibnu Hanbal secara eksplisit mengenai hal ini ya. Lebih lanjut diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan masturbasi ketika mereka sedang dalam ekspedisi militer atau bepergian. Ngeri. Ternyata para sahabat Nabi ini juga pelaku juga coy, pelaku. Nah, di video itu si Scott menarasikan bahwa itu pada dalam kondisi yang sudah mencapai puncaknya itu diperbolehkan, katanya ngeri. Waduh, Scott, kita ini ya pakai parameter kamu lagi ya. Ketika Yesus sudah sangat birahi nih ya. Yesusnya sangat birahi nih. Di dalam Yohanes 8 nomor 10 sampai 11. Ingat, kamu nggak boleh marah sama saya ya, janji lo ya. Karena kamu tadi yang memakai parameter. Saya nggak boleh marah sama kamu, tapi saya marah sama Sia. Kamu juga begitu ya. Di dalam Yohanes 8 nomor 10 dan nomor 11, ketika Yesus sedang birahi nih ya, Yesus berdiri dan berkata kepadanya, Maria Magdalena, "Hai Maria, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang melihat engkau ke sini?" Jawabnya, "Tidak ada Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku tidak akan menyia-nyiakan engkau. Kemarilah dan cepat buka bajumu sebelum orang lain datang." Wow, ajaran sempurna Tuhannya sedang birahi ya, sedang birahi. Seperti dalam yang kamu pakai tadi, masturbasi dalam kondisi darurat. Ini ternyata apa yang dilakukan Yesus ketika darurat sedang birahi, ternyata memanggil Maria Magdalena ya. Terus dilanjutkan lagi dalam Yohanes 8 nomor 10 nomor 11 juga. Yesus berdiri dan berkata kepadanya Maria, "Hai Maria, di manakah mereka?" Ya, itu yang tadi saya bacakan ya. Saya ulangi lagi. "Hai Maria, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang melihat engkau ke sini." Apakah ada maksudnya Yesus itu? Maria pas datang, kamu ada orang nggak melihat kamu ke sini? Kata Maria, "Tidak ada Tuhan." Wah, kesempatan dikata Yesus. Lalu kata Yesus, "Aku tidak akan menyia-nyiakan engkau. Kemarilah dan cepat buka bajumu sebelum yang lain datang." Waduh,
ini tuannya lagi puncak birahi nih, darurat ini, makanya diperbolehkan. Tuhan loh yang minta, masa nggak boleh? Oke Scott, saya sudah tanggapi video kamu dan saya menantang kamu, men-challenge kamu untuk berdiskusi dengan saya topik ini. Ya, kita pakai data dan dalil. Mau dengan data yang valid dan fair, atau kamu mau main data sembarangan, saya layanin. Kamu 2 kali sudah lari dengar saya dari Rudy Yohanes, dan kemarin saya di ruangan kamu, di room kamu sendiri loh, di channel kamu sendiri saya datang, dan kamu seperti pengecut yang tidak berani menaikkan saya dan tidak berani melayani saya. Ya Scott ya. Oke para Iwan Villa, di dalam agama Islam, bagaimana ajaran Islam ini mencakup semua ajaran-ajaran yang memang aplikatif, ajaran-ajaran yang memang aplikatif. Bahkan hal-hal terkecil sekalipun dibahas di dalam ajaran Islam. Ada hukum-hukumnya, ada syariat-syariatnya. Di dalam hukum masturbasi ini, ya, di dalam masturbasi ini rata-rata orang mengambil dalil dari Quran surat Nur. Ya, Quran surat An-Nur dari ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran surat An-Nur 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan dalam mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama muslim mereka, atau hamba saya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah pada semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Inilah Islam, ajaran yang begitu sempurna. Benar kata kamu Scott, sempurna menurut kami. Karena apa? Mengatur hal-hal yang detail, hal-hal terkecil apapun diatur di dalam Al-Quranul Karim, di dalam hadis, di dalam ijma' ulama. Itulah Islam, melingkupi semuanya, ajaran aplikatif. Hal-hal terkecil diatur di dalam ajaran-ajaran Islam. Kalau saya komparasikan dengan ajaran kamu, apa yang ajaran kamu ajarkan ketika tentang masturbasi? Jawab. Dari Bible kamu jawab. Apa hukumnya? Padahal semua orang tahu, orang Kristen yang banyak mengumbar nafsu, orang Kristen banyak yang melakukan perzinahan di negara-negara mayoritas Kristen, pasti banyak namanya gay, pasti banyak namanya kumpul kebo, pasti banyak namanya melakukan sodomi, ya, melakukan gay, hubungan seksual sejenis. Semua di negara mayoritas Kristen. Apa hukumnya ketika melakukan masturbasi? Ada nggak hukum di agama kalian secara pasti membahas ini? Tidak ada, ya tidak ada. Jangan kamu membahas. Ibaratnya kami punya semua aturannya, kami punya semua apa yang ada di dalam Islam. Ada, seumpama saya kasih rumah, kami punya genteng, kami punya tiang, kami punya pagar, kami punya taman, kami punya kolam renang, kami punya tempat tempat pariwisata. Ya, semuanya ada di dalam rumah kami Islam. Di dalam rumah kamu apa? Adanya apa? Hukum apa yang ada di dalam kamu ketika masturbasi ada dilakukan oleh umat kalian dan pasti dilakukan? Apa hukumnya buat orang seperti ini? Melingkupi nggak? Aplikatif nggak? Jadi jangan macam-macam gitu loh ya. Kalau kamu dibalas nanti kamu nggak bisa jawab. Tingkah pengecut kamu keluar. Hobinya monolog, ngelempar subhat, ngelempar fitnah. Bahkan di rumah kamu sendiri kamu ketakutan. Saya datang minta naik, kamu nggak naikkan. Bisanya beraninya monolog. Pengecut. Itu namanya pengecut, konten kreator yang tidak punya kapabilitas, konten kreator yang tidak punya landasan argumentasi yang kuat. Konten kreator seperti ini adalah konten kreator sampah. Ketika dia melemparkan sebuah argumen di konten dia mau ditanggapi, harusnya berani untuk diajak kuat-kuatan argumentasi. Bagaimana kevalitan data-data yang dipersiapkan, itu tanggung jawab konten kreator kepada netizennya. Seperti yang saya bilang, saya melemparkan sebuah konten kreator dan saya berani untuk di-challenge oleh kaum Kristen yang tidak setuju dengan konten saya, dengan argumentasi saya. Silakan bantah, ayo kita diskusi dimanapun. Ya, untuk konten ini, khusus konten ini, disclaimer ya, konten khusus konten ini saya tidak tujukan kepada Kristen yang lain, tapi khusus saya tujukan kepada Scott, ya, channel Scott Orang Indonesia. Ayo
kita diskusikan. Kalau kamu berani, kalau kamu jantan, kalau kamu memang seorang intelektual dan kamu seorang konten kreator yang kapabilitasnya diakui dan kamu bertanggung jawab terhadap netizen kamu, layani diskusi sama saya. Ayo kita diskusikan tentang hukum masturbasi di dalam kedua agama. Ayo, kalau kamu berani, saya acungi jempol kamu. Ya, jangan jadi pengecut, jangan lari, jangan seperti tikus ketika bercericit. Gak ada orang, tetapi ketika orang datang sembunyi di dalam lemari. Itu adalah tikus pengganggu, tikus-tikus merugikan, ya, tikus-tikus sampah seperti kamu itu, ya. Saya tantang kamu, saya challenge kamu untuk berani berdiskusi dengan saya. Tunjukkan keberanian Anda, kita berdiskusi. Nggak apa-apa di room kamu, yang penting ada moderator, ada timer. Nggak apa-apa di room Kristen yang lain, yang penting ada moderator dan ada timer. Saya tidak pernah takut untuk berdiskusi dimanapun asal adil, ya. Itu Scott, ya. Terima kasih para Ivan Villa. Saya mohon maaf agak emosional. Ya, agak emosional dan suara saya serak sebenarnya karena belum terlalu fit. Tetapi kewajiban saya mempunyai kewajiban, ya, saya mempunyai kewajiban untuk membalas ini, untuk membantah ini supaya tidak menjadi asumsi liar, tidak menjadi bulan-bulanan, tidak menjadi bahan lelucon buat mereka kaum penghujat ini. Ini kenapa saya, ya para Ivan Villa, kenapa saya tidak setuju ketika channel-channel muslim membahas aib orang lain. Ada yang lebih fundamental yang harusnya kita bisa kerjakan, yaitu mengcounter semuanya, mengcounter video-video mereka, subhat-subhat mereka, fitnah-fitnah mereka. Itu yang lebih penting daripada kita membahas aib mereka. Diskusi lintas agama tentang bagaimana mempertahankan akidah kita, bukan hanya kita tapi untuk netizen yang mendengarkan kita. Bukan menjadi konten kreator yang bersifat pragmatis, mengikuti supply and demand. Ya, semuanya namanya netizen dikasih berita-berita heboh pasti mereka mau. Tetapi di mana tanggung jawab moral kita? Bagaimana kita mengatakan kita terjun di dunia debat lintas agama ketika banyak subhat, ketika banyak fitnah di konten-konten mereka, kita tidak mereaksi mereka, kita tidak membantah mereka, kita tidak berani untuk melawan mereka. Yang dibahas malah asik untuk memenuhi keinginan para netizen, yaitu dengan dengan melemparkan cerita-cerita kontroversial, cerita-cerita yang rame, cerita-cerita tentang aib yang tidak ada kaitannya. Atau jangan-jangan ini disengaja oleh para Kristen ini untuk membuka ini supaya konsentrasinya adalah membicarakan hal-hal yang tidak substansif. Kita jadi terlena. Ada subat-subat yang harus kita bantah, harus ada subat-subat yang kita balas, ada subat-subat yang kita harus patahkan. Kita terlena, netizen terlena, fokus dengan cerita-cerita tentang hal yang tidak substansif, tentang aib. Ini yang kenapa kemarin saya membuat postingan komunitas seperti itu. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap netizen kita jika ada subat-subat seperti ini? Coba kalau kita biarkan terus. Ya, kita biarkan terus seperti ini. Bagi orang yang belum pemahaman agamanya belum tebal tentang masturbasi dengan nada cerita, nada pembawaan yang meledek-ledek itu. Orang yang tidak pernah mengenal agama Islam, orang yang tidak pernah mengenal ajaran Islam, dia Islam hanya KTP. Oh iya, malu ya jadi ajaran Islam. Terus dia akhirnya mempelajari Bible. Dia ternyata tertarik dengan Kristen. Apa kita tidak berdosa? Kita mengatakan kita terjun di dunia debat lintas agama, tetapi kita tidak punya tanggung jawab moral terhadap hal seperti ini. Hanya mengikuti pragmatis. Oh, yang ramai mana? Dapat monotes yang gede yang mana? Saya bukan tidak mampu, saya kecil buat saya. Sorry ya, kecil buat saya. Tetapi saya tidak ambil itu. Kenapa? Bagi saya tanggung jawab moralitas saya terhadap netizen adalah bagaimana membantah dan mempertahankan akidah, bukan mengumbar aib. Rasulullah sendiri tidak mengajurkan seperti itu. Bagaimana ketika Rasulullah diperangi di dalam perang Uhud? Bagaimana dia mencegah supaya darahnya ketika mulutnya berdarah dan giginya patah, dicegahnya tuh darah supaya tidak keluar. Karena apa? Ketika dia keluar ya dan menetes supaya tidak jatuh ke bumi, ketika darah itu jatuh ke bumi, Allah akan menurunkan azab bagi mereka yang memerangi Rasulullah. Ketika sahabat menanyakan itu, apa jawaban Rasulullah? Ya, kalau darah ini sampai jatuh ke bumi, Allah akan mengazab mereka, akan menghukum mereka yang memerangi kita, memerangiku. Sahabat bilang, ya udah Rasulullah, sekalian aja kita Rasulullah doakan. Apa kata Rasulullah? Saya diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk memberi rahmat. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Raja Richard sedang sakit, padahal mereka sedang berperang, jelas-jelas berperang. Apakah Salahuddin Al-Ayyubi mengambil keuntungan dari itu? Tidak. Salahuddin Al-Ayyubi mengobati Raja Richard sampai sembuh, bahkan mengirim kado buah-buahan, mengirim hadiah buah-buahan dan obat-obatan supaya Raja Richard sembuh. Setelah sembuh baru berperang kembali. Itulah moralitas muslim. Jangan menyangkut tentang personal attack, jangan menyangkut dengan pengungkapan aib-aib orang lain. Kita debat di dunia lintas agama.
yang memang punya kewajiban moralitas kita untuk menangkal pemurtatan, untuk menangkal distorsi akidah-akidah Islam oleh mereka. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi banyak ketika saya kemarin bikin postingan, saya malah ini dikatakan nggak tahu para netizen malah mengkritik saya. Kalau mereka mau melakukan itu nggak apa-apa, tapi izinkan saya juga mengungkapkan hal-hal supaya ketika ada netizen yang berbeda, ada pemikiran yang berbeda, perspektif yang berbeda. Silahkan kamu lakukan sekehendak kalian, channel kalian kok. Tetapi izinkan saya juga memberikan perspektif yang berbeda agar netizen ada perspektif yang lain, ada parameter yang lain. Itu maksud saya ya, para Iwan Pillah. Saya akhiri dulu dan mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang tidak pantas, ada kata-kata yang tidak nyaman, ada kesalahan dari omongan-omongan saya, dari argumentasi saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua karena kedhaifan saya, kefakiran ilmu saya. Saya memohon maaf dengan serendah-rendahnya ya, serendah hati saya mohon maaf ya, karena saya adalah manusia biasa, manusia dhaif, manusia bodoh yang masih harus banyak belajar. Jika ada hal yang bisa diambil, hikmah yang bisa diambil dari konten ini, semua bukan berasal dari saya tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Sang Maha Pencipta Azza wa Jalla. Ya, terima kasih para Iwan Pillah. Saya akhiri sekali lagi, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang nyaman dengan apa yang saya sajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama, amin ya rabbal alamin. Wa bi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.